Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Wagih dimanapun Anda berada. Ya, kajian materi kali ini menanggapi komentar ya saudara Rindi MH Mulya Sukmara. Ya, saya punya masalah keuangan belum juga tuntas ya. Nah, terus sekalian ya menanggapi komentar saudara Alfon Manangka ya. Saya Sabtu Wagih, di umur saya 40 belum menikah. Belum menikah ya. Belum sukses karena banyak cobaan yang silih berganti. Tapi saya tetap optimis suatu saat pasti sukses ya. Jadikan keseharian Anda dalam bekerja sebagai ibadah. Tuhan itu maha adil. Jadi saudara Alfon Manangka ya, dan saudara Rindi MH Mulya Sukmara ya. Saya kira Rindi Antika ya. Karena saya seringan lihat filmnya apa itu, Sembara ya kalau tidak salah ini. Nah, maklum produk lama ya teman-teman. Jadi Anda harus punya target ya. Yang kaitannya dengan masalah keuangan ini Anda harus punya target. Anda harus punya standarisasi. Anda harus punya data ya. Nah, data di dalam diri Anda ini yang membuat Anda tidak sukses itu apa gitu. Ya. Yang penting setiap hari Anda ini ada penghasilan. Nah, satu itu. Nah, kedua, pengelolaan, ya, manajemennya ini lebih penting lagi. Ya. Yang pertama Anda ini pendapatan, ya, income, pemasukan. Yang kedua adalah pengelolaan. Ya, ini bagi saudara Rindi ya. Jadi masalah keuangan itu di situ. Jadi kalau Anda katakanlah mendapat 1 juta, ya, maksimal yang Anda harus keluarkan itu 800.000. Maksimal sudah. Jangan lebih dari itu. Supaya Anda ini punya cadangan, punya sisa. Nah, ketika Anda pengeluaran Anda, pemasukan Anda 1 juta, pengeluaran Anda 1 juta, itu sudah pasti hidup Anda akan bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak tahu ya kejadian-kejadian ya ke depannya gitu ya. Kejadian-kejadian yang tidak terduga. Misalkan Anda sakit. Misalkan Anda butuh obat. Nah, ini kan menguras gitu ya. Kalau Anda tidak punya, artinya akhirnya apa? Hutang. Ya, sama dengan saudara Alfon ya. Saudara Alfon ini ya. Nah, umur 40 tahun. Ya, belum menikah. Cobaan silih berganti. Nah, ini Anda harus bisa masuk ke dalam diri. Ya. Jangan hanya ibadah toh. Jangan hanya ibadah toh. Anda harus juga berpikiran realistis gitu. Ya. Apa yang membuat saya ini seperti ini gitu. Jadi memperbaiki diri ini tidak hanya ibadah loh ya teman-teman. Ya. Jadi memperbaiki diri ya, kualitas diri Anda itu adalah melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri Anda ini loh. Ya, itu diperbaiki gitu ya. Misalkan ya, misalkan Anda ini ya, tidak disiplin, ya, tidak pernah mandi, ya. Itu Anda perbaiki. Misalkan Anda ini terlilit hutang, ya, atau terlilit apa? Karena pola makan Anda, makannya daging-dagingan, ya, sehingga mengeluarkan biaya yang banyak untuk makanan. Anda harus empet, ganti tempe. Caranya seperti itu. Harus punya strategi, harus punya cara untuk merubah pola hidup. Jadi teruslah berusaha, ya. Teruslah berusaha, terus kejar impian Anda. Ketika langkah ini ya, ketika langkah ini gagal, Anda jangan berhenti, cari langkah lagi.
Impian Anda tetap, jangan rubah impian Anda. Saudara Arfon ini, tentukan impian Anda. Impian Anda apa? Menikah. Ya, sudah 40 tahun, impian Anda menikah. Nah, supaya bisa menikah, syaratnya apa? Syaratnya Anda harus punya penghasilan. Ya. Bagaimana kalau Anda ini tidak punya penghasilan? Ya? Mau kasih makan apa itu anak orang? Ya. Mau menderita bersama Anda? Ya tidak mau dia. Nah, syaratnya di situ. Tidak usah bingung pasangan. Ya. Lengkapi dulu kita. Gitu. Lengkapi diri dulu. Ya. Sandang, pangan, papan. Ketika Anda itu sudah siap, pasangan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi Anda harus punya targetkan itu. Ya. Jangan Anda kocar cari pasangan terus ya, tapi pondasi Anda tidak ada. Ya, sandang, pangan, papan, tidak ada. Masih ikut dengan orang tua. Nah, ketika Anda menemukan jodoh, ya, juga tidak akan bertahan lama. Ya. Nah, karena apa? Anda masih belum mandiri. Nah, itulah strategi-strategi itu ya teman-teman Sabtu Wage, itu yang perlu diperhatikan di dalam hidup Anda gitu ya. Karena penting ya, strategi-strategi semacam itu penting. Tujuannya apa? Supaya Anda ini ya, ketika Anda ini berada sukses, atau ketika Anda ini sudah berumah tangga, itu akan langgeng gitu. Jadi 99% masalah rumah tangga itu dari ekonomi, dari faktor ekonomi. Akhirnya muncul semacam-macam. Maka teman-teman Sabtu Wage ya, Anda harus kaya, Anda harus sukses ya. Itu prioritaskan ya. Soal yang Anda tempuh ya, lahirnya ini bekerja keras ya, pantang menyerah, bekerja cerdas dan sebagainya. Batinnya ya tirakat, harus imbang. Itulah yang teman-teman Sabtu Wage harus lakukan. Ya, jadi kalau masalah keuangan itu semua orang ya itu mengalami ya. Saya pun juga sama, mengalami juga. Saya pun juga pernah merasakan ya, bagaimana ketika di dalam dompet itu tidak ada uang sama sekali. Dan ketika itu punya hutang juga. Pusing minta ampun. Nah, tapi kita ini harus punya gambaran ke depan ya. Apa ya namanya? Sebuah rencana ya, sebuah gambaran ya tentang kesuksesan kita gitu. Master plan ya. Kita harus punya master plan di pikiran kita. Bahwasanya kita ini akan sukses. Tapi harus Anda cantumkan ya, tahun suksesnya ini loh. Ya. Biar nggak gelatar ya, Saudara Alfonso ya. Apa Alfansa atau Alfonso ya. Anda harus cantumkan tahun suksesnya. Jangan lama-lama ya. Keburu 60 tahun Anda tidak nikah nanti. Ya. Jadi Anda harus targetkan. Katakanlah 40, 45 ya. Atau 42. Saya harus sukses. Saya harus punya mobil. Saya harus punya rumah. Saya harus punya usaha yang tetap. Nah, selanjutnya fokus di sana. Fokus di sana. Sudah, fokus di sana ya. Siang malam fokus di sana kerja ya. Nabung ya, pakai investasi, pikir wis. Investasi apa ya yang bisa cepat menghasilkan uang? Ya, tentunya yang halal ya. Jualan online misalkan. Ada lagi bisnis lagi. Ya, makelar tanah, makelar mobil, makelar motor. Lakukan semuanya, lakukan. Ya, tujuannya apa? Untuk mempercepat ini. Nah, batinnya ya, ketika malam hari ya. Nah, ini Anda bersujud kepada Tuhan. Ya, sujud wis, nangis. Nong sing gawe urip. Ya, jadi lahir ini bergerak, batin ini dicas, saya yakin ya.
apa yang Anda impikan ya, itu akan terwujud dengan cepat. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, ya sudah, tunggu saja gitu ya. Sampai umur 60 ya. Juga tidak bakal kebahagiaan itu datang kepada Anda. Ya. Jadi jangan alih-alih ya, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tidak senang ya, ketika Anda itu tidak berusaha. Ketika Anda ini tidak bergerak, itu Tuhan itu tidak senang. Tuhan itu tidak senang orang yang nganggur. Tuhan itu senang orang yang aktif ya, melakukan aktivitas kewajiban, melakukan ibadah ya, melakukan usaha lahir dan batin. Ya, ini sudah dasar ya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.